Halo Sobat Berani Mikir, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan bahas terkait diksi Indonesia gelap. Apa pendapat Sobat Berani Mikir terkait ini? Memang kalau kita bicara Indonesia gelap, banyak tafsir akan hal itu. Ada yang mengatakan ya kondisinya gelap bang, karena kebijakan pemerintah yang gelap, karena masih banyak praktek-praktek korupsi, karena terkait masa depan anak-anak bangsa, khususnya kalau kita bicara Gen Z, itu tidak jelas bang, nanti lulus kuliah kerjanya seperti apa. Ataupun juga kita mendengar banyak pemberitaan terkait PHK dan lain sebagainya. Artinya banyak yang berpendapat bahwa Indonesia gelap. Nah, kalau kita bicara secara hukum fisika, memang gelap itu adalah kondisi ketiadaan cahaya. Betul adanya, saya sependapat, ketika kita bangun pagi, Indonesia itu begitu cerah. Indonesia bergelimang dengan cahaya pulau-pulaunya. Namun bicara diksi Indonesia gelap ini tentunya bukan secara fisik ya, tetapi ini merupakan bahasa sanepo, perumpamaan bahwasanya gelap ini sebenarnya bukan berkaitan dengan kondisi kita di luaran sana, tapi berkenan dengan kondisi yang gelap di dalam diri kita. Jadi gelap itu identik dengan pikiran yang gelap, sehingga itu juga melahirkan peradaban yang gelap. Peradaban yang gelap itu juga terjadi dulu di zaman Eropa, di mana Eropa pernah mengalami zaman kegelapan selama 1000 tahun. Walaupun kita hidup dalam kondisi yang teknologi luar biasa maju, tetapi secara peradaban kita sesungguhnya gelap. Karena teknologi-teknologi yang ada justru banyak merusak alam dan juga merusak manusia. Ya para sahabat, silahkan searching ya terkait teknologi. Kemudian ada yang berpendapat Indonesia gelap ini karena pemimpin-pemimpin di negeri Konoha ini dari tahun 1945 itu menjalani pemerintahan tubruk sana, tubruk sini, nggak jelas mau dibawa kemana bangsa ini. Jadi mau berganti nahkodanya berapapun banyaknya dengan segala kompetensi dan kapasitasnya, ternyata tidak mampu membawa negeri Konoha ini ke suatu destinasi yang jelas. Kita hanya mengikuti arah angin ke barat dan ke timur. Kita hanya berada di tengah-tengah, terombang-ambing dalam dua ideologi yang besar, yaitu barat dan timur. Artinya kita sebagai bangsa juga tidak memiliki kiblat yang jelas. Kemana sebenarnya landasan berpikir kita dan tujuan kita bernegara itu mau dibawa kemana, dan hadir dan pemerintah tidak hadir di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi begitu, Sobat Berani Mikir. Mungkin para sahabat juga punya pendapat yang berbeda. Salam berani mikir.